Sedih, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pemain timnas U20 ramai-ramai hajar Ganjar Pranowo. Son Heung-min merasa bersalah atas dipecatnya Conte. De Gea tolak perpanjang kontrak bersama Manchester United. Klub Arab Saudi ejek Lionel Messi. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Indonesia dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan diumumkan lewat situs resmi FIFA Rabu 29 Maret. Kabar ini datang setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar. FIFA tak mengungkap alasan secara pasti pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam pernyataannya, FIFA hanya menyebut Indonesia gagal terkait dengan situasi yang terjadi saat ini. FIFA mengungkapkan bahwa pihaknya bakal segera mengumumkan pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam pernyataannya, FIFA menjelaskan bahwa Indonesia bakal menerima ancaman sanksi imbas dari penghapusan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. Walau demikian, FIFA tetap berkomitmen membantu Indonesia dalam transformasi sepak bola seusai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Para pemain timnas Indonesia U20 meluapkan kekecewaannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ganjar atas statementnya menolak timnas Israel dianggap sebagai salah satu biang kerok batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Salah satu pemain timnas U20 Hoki Caraka tak segan menyebut Ganjar sebagai penghancur mimpinya untuk tampil di Piala Dunia U20 yang semestinya digelar di 6 kota Indonesia. Para pemain lainnya juga mengkritik Ganjar. Mereka menilai Ganjar sebagai perusak harapan pesepak bola muda Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu 29 Maret. Namun posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya, menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Sebuah pengumuman besar dibuat Premier League beberapa waktu yang lalu. Dua manajer legendaris Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger resmi masuk dalam Hall of Fame Premier League angkatan 2023. Sir Alex Ferguson merasa terhormat masuk dalam Hall of Fame Premier League 2023. Ia menyebut bahwa ia bisa masuk dalam daftar ini berkat usaha para mantan pemain yang ia latih sebelumnya. Pada kesempatan yang sama, Arsene Wenger juga mengaku bahagia masuk dalam Hall of Fame EPL. Baginya ini adalah penghargaan yang spesial. FIFA memperkuat hukuman untuk ex-direktur Juventus Fabio Paratici. Paratici dilarang beraktivitas di lingkungan sepak bola seluruh dunia. Sebelumnya pada Januari lalu, Paratici dijatuhi larangan beraktivitas di sepak bola Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC. Ia dianggap sebagai salah satu sosok yang bertanggung jawab atas manipulasi transfer Juventus yang membuat klub Turin itu dihukum pemotongan 15 poin. Antonio Conte resmi dipecat Tottenham Hotspur usai 16 bulan melatih. Kejadian tersebut cukup disesalkan Son Heung-min. Pemain Korea Selatan itu turut merasa bersalah atas nasib sang manajer. Son merasa kepergian Conte dipengaruhi performanya yang tak seperti musim lalu. Saya seharusnya bisa memperlihatkan lebih banyak lagi. Saya tidak dapat membantu tim dan saya merasa bertanggung jawab saat dia meninggalkan klub. Mesin gol Manchester City Erling Haaland harus menjalani pemeriksaan oleh polisi Inggris karena menggunakan ponsel saat mengendarai Rolls-Royce miliknya di Manchester. Polisi sedang menyelidiki kasus tersebut dan bisa mencabut SIM pemain berusia 22 tahun tersebut. Insiden itu terjadi di jalur ganda pada 14 Maret, sehari setelah Haaland mencetak 5 gol ke gawang RB Leipzig di Liga Champions.
Presiden klub Saudi Al-Tai, yakni Turki Al-Daban, mengejek habis Messi dan mengatakan pihaknya tidak akan mau untuk merekrut Lapulka. Masa depan Messi masih belum pasti dengan kontraknya di PSG akan habis pada musim panas, tetapi Al-Daban mengatakan bahwa performa sang penyerang saat timnya tersingkir dari Liga Champions di tangan Bayern Munchen adalah alasan mengapa dirinya tidak mau mendatangkan kampiun Piala Dunia 2022 tersebut. Dikutip Diario AS, David De Gea dilaporkan menolak tawaran kontrak terbaru dari Manchester United. Penjaga gawang asal Spanyol itu tidak siap menerima pengurangan besar gajinya saat ini. Diketahui pemain berusia 31 tahun itu adalah pemain dengan bayaran tertinggi klub sebesar 375.000 pound seminggu. De Gea percaya bahwa dia masih pantas menjadi salah satu pemain dengan bayaran terbaik di klub. Gelandang bertahan timnas Spanyol Rodri mengakui kala permainan Skotlandia sampah ketika timnya kalah 2-0 pada lanjutan kualifikasi Euro 2024 Rabu 29 Maret waktu Indonesia Barat. Gelandang Manchester City tersebut tak senang dengan sikap para pemain Skotlandia yang kerap memprovokasi dan mengulur-ngulur waktu. Meskipun Rodri kesal dengan strategi Skotlandia, dia juga mengomentari permainan La Furia Roja. Dengan sang gelandang menilai kalau timnya pun bermain sangat buruk. Laporan yang muncul di Inggris mengklaim bahwa Marcus Rashford meminta bayaran mencapai 500.000 pounds atau 9,2 miliar rupiah per pekan untuk kontrak barunya di MU. Namun MU disebut enggan menawarkan kontrak baru sampai proses penjualan klub selesai. Laporan tersebut sampai ke Rashford lewat media sosialnya. Penyerang berusia 25 tahun itu langsung membantahnya. Rashford menyebutnya omong kosong. Pemecatan Julian Nagelsmann oleh Bayern Munchen masih menyisakan cerita. Media kenamaan Jerman Bild menyebut ada faktor Sadio Mane dalam keputusan tersebut. Mane disebut sangat marah kepada Nagelsmann karena cuma dimainkan 8 menit di leg kedua 16 besar Liga Champions melawan PSG. Pemain asal Senegal itu diklaim meluapkan kemarahannya kepada Nagelsmann di depan rekan-rekan setimnya. Konfrontasi itu disebut Bild sebagai pemicu pemecatan Nagelsmann. Ayah Ansu Fati, Bori Fati tidak terima atas minimnya menit bermain anaknya di Barcelona musim ini. Bori pun mengancam bakal membawa putranya angkat kaki dari Camp Nou jika masih minim waktu bermain. Dia juga tak segan untuk menjadikan Ansu Fati sebagai pengkhianat Barcelona dengan menyeberang ke musuh bebuyutan Al Barça Real Madrid. Kiper Curacao Eloy Room yang membiarkan 7 gol masuk ke gawangnya namun berhasil melakukan 9 penyelamatan lainnya bertukar kaos dengan Messi usai pertandingan. Dan ia mengungkapkan kepada Tike Sport apa yang dikatakan sang juara Piala Dunia kepadanya. Setelah pertandingan, Messi juga mengatakan kepada saya bahwa saya melakukan penyelamatan bagus. Itu sangat berarti bagi saya. Saya membutuhkan penyelamatan-penyelamatan itu untuk YouTube. Leeds United telah mengkonfirmasi bahwa gelandang Tyler Adams telah menjalani operasi hamstring non-invasif. Saat ini tidak jelas berapa banyak waktu yang akan dilewatkan oleh pemain berusia 24 tahun itu. Tetapi cedera tersebut merupakan pukulan besar karena Leeds ingin memastikan kelangsungan bertahan di Liga Inggris. Cedera yang dialami Adams sebelum jeda internasional menyebabkan dia absen dalam kemenangan Amerika Serikat melawan Grenada dan El Salvador. Pada hari Jumat, sebuah film dokumenter tentang kehidupan Robert Lewandowski akan dirilis di Amazon Prime. Pada film itu juga akan fokus pada karir striker Barcelona, termasuk waktunya di Catalonia. Penayangan perdana film dokumenter tersebut berlangsung di Warsawa, ibu kota tanah air Lewandowski di Polandia pada hari Selasa 28 Maret. Pria berusia 34 tahun itu hadir bersama istrinya, Ana. Sejumlah tokoh Barcelona juga hadir, seperti Juan Laporta dan Matteo Alembari. Dilansir Football Italia, Napoli sudah merencanakan investasi masa depan untuk mempertahankan performa memukau mereka di Serie A dan Eropa dengan Tun Koopmeiners dari Atalanta ditawarkan sebagai target potensial I Partenope. Kabar itu datang tak lama setelah Piotr Zielinski dikabarkan akan hengkang dari Naples pada musim panas karena kontraknya habis pada musim panas 2024.
Meski bursa transfer musim panas belum dibuka, namun Inter Milan harus bergerak cepat mendekati pemain incaran. Target utama Inter Milan di bursa transfer yakni mencari pengganti Milan Skriniar di posisi bek tengah. Bak gayung bersambut, Inter Milan kini telah ditawarkan jasa bek Manchester United yakni Victor Lindelof. Melansir Football Italia, MU dan agen pemain sedang mendekati Inter Milan untuk bernegosiasi tentang transfer Victor Lindelof. Hervé Renard resmi mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Kepergian Renard dikonfirmasi setelah kekalahan Arab Saudi pada partai persahabatan melawan Bolivia Selasa 28 Maret. Pemenang Piala Afrika 2 kali disebut-sebut sebagai favorit untuk menggantikan Corinne Diacre sebelum Piala Dunia Wanita tahun ini di Australia dan juga Selandia Baru. Thomas Tuchel telah meminta 3 pemain di jendela transfer musim panas. Menurut Diario AS, mantan pelatih Chelsea itu telah meminta petinggi Bayern untuk mengontrak mantan kipernya Edouard Mendy, gelandang Chelsea Mateo Kovacic, dan penyerang Juventus Federico Chiesa. Masih menurut laporan yang sama, gelandang Barca yakni Gavi juga masuk pantauan Bayern Munchen. Kapten Liverpool Jordan Henderson mendukung langkah klubnya untuk mendatangkan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Henderson dan Trent Alexander-Arnold terlihat sangat dekat dengan Bellingham di luar lapangan selama satu tim di skuad Inggris. Menurut Henderson, Bellingham harus memikirkan sendiri tentang masa depannya dan memastikan keputusan yang diambil adalah tepat. Ia mengatakan, klub yang mendapatkan pemain 19 tahun itu dinilai akan beruntung. Ketertarikan Manchester United untuk merekrut Randal Kolo Muani diwarnai harga transfer yang sangat tinggi. Randal Kolo Muani dipatok mahar senilai 120 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Namun, harga fantastis itu diyakini pemain timnas Prancis Kylian Mbappe sebagai yang terbaik. Mbappe menilai penampilan Randal Kolo Muani sangat memuaskan. Dia sangat lengkap dengan permainan yang mengesankan, kata Mbappe. Menurut Goal, dua raksasa Eropa Manchester City dan Bayern Munchen tengah memantau situasi kontrak gelandang Chelsea Mateo Kovacic. Kontrak Kovacic habis pada 2024. Meski Kovacic diberi kepercayaan sebagai kapten The Blues dalam beberapa pertandingan terakhir menyusul absennya Cesar Azpilicueta dan juga Thiago Silva, laporan tersebut menyatakan bahwa besar kemungkinan pemain internasional Kroasia itu akan dijual di musim panas sebelum ia pergi secara gratis. Bek timnas Belanda, Virgil van Dijk memberikan respon atas kritik yang dilontarkan dua legenda De Oranje, Marco van Basten dan Ruud Gullit. Van Dijk dikritik karena penampilan buruk timnas Belanda di kualifikasi Euro 2024 melawan Prancis. Van Basten bahkan sampai menyebut palang pintu Liverpool itu tak mempunyai karakteristik sebagai kapten. Di sisi lain, Gullit menyebut bek berusia 31 tahun itu sangat tidak bertanggung jawab dalam pertandingan itu. Van Dijk hanya bisa pasrah. Dia hanya mengatakan bahwa faktor kelelahan menjadi penyebab performanya menurun. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!